Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang berbahagia ini, izinkan The Brunel untuk menanggapi sebuah pertanyaan dari sahabat The Brunel. Pak Pendi, saya itu punya tanaman belum menghasilkan dan sudah dipupuk dengan menggunakan janjangan kosong. Namun, bagaimana kalau sudah dikasih janjangan kosong dengan di piringan kayak seperti ini, kemudian bagaimana pemupukannya? Maka The Brunel izinkan The Brunel untuk menjawabnya. Bahwa janjangan kosong merupakan sebuah byproduct ataupun limbah kelapa sawit yang angkanya cukup besar, yaitu adalah 23% dari total produksi kelapa sawit itu sendiri. Jadi dalam 1 ton menghasilkan 230 kg janjangan kosong, yang artinya angka cukup besar yang dihasilkan oleh pabrik. Sementara di sisi lain janjangan kosong merupakan sebuah byproduct ataupun limbah yang mengandung unsur hara cukup sangat besar, bukan cukup besar tapi cukup sangat besar. Karena bahwa 1 ton janjangan kosong itu setara dengan 7 kg urea, 19,3 kg KCl, 2,8 kg rock fosfat dan 4,4 kg kisrit. Yang artinya untuk mensubstitusi unsur hara cukup besar ya, atau sangat besar malahan itu, sehingga sekarang menjadi primadona. Namun ketika kita punya tanaman belum menghasilkan seperti yang ada di video ini, kemudian kita mau melakukan pemupukan, maka ini adalah sebuah langkah yang tepat, bahwa pemupukan janjangan kosong pada lahan kita di tanaman belum menghasilkan umumnya diberikan pada 1 bulan setelah tanam. Namun ada beberapa kriteria yang harus dievaluasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang jaraknya. Jadi lebih bagus jarak antara pohon dengan aplikasi janjangan kosong itu adalah 30 cm. Itu 30 cm. Ini jangan disusun mepet ke tanaman. Hal ini akan menjadikan hal yang sangat fatal ketika di musim penghujan. Pemberian janjangan kosong pada piringan tanaman kelapa sawit lebih bagus adalah diberikan jeda atau jarak antara janjangan kosong terakhir dengan pohonnya itu sekitar 30 cm. Hal ini adalah bagaimana kita memiliki maksud adalah ketika hujan deras dan janjangan kosong ini bisa menyimpan air dalam jumlah cukup besar. Kalau dia terlalu mepet, maka kelapa sawit bisa menguning. Sekali lagi bisa menguning, bahkan sampai mematikan kelapa sawit, karena bahwa kelapa sawit sudah tidak kelapa sawit tidak bisa melakukan respirasi akar akibat semuanya ini adalah berisi dengan air semua lah ini, karena dia menyimpan air dalam jumlah cukup besar. Ini air semua. Kalau dipepetkan sampai sini semuanya air, ya bisa saja menguning yang berujung terhadap kekurangan nitrogen dalam jangka waktu yang panjang, bahkan sampai merupus. Ini ini pelepah-pelepah ini akan kering dan lama-lama akan bisa mati. Kenapa? Karena balik lagi janjangan kosong bisa menyerap air dalam jumlah cukup besar. Lah, yang menjadi pertanyaan dari sahabat The Brondel bicara tentang kelapa sawit ini adalah, kalau sudah di aplikasi janjangan kosong seperti ini, Pak Pendi, di mana aku akan memupuknya? Maka izinkan The Brondel menjawabnya. Jadi balik lagi sahabat The Brondel, kalau kita sudah melakukan janjangan kosong, kemudian kita mau memberikan pupuk kimia, mau pakai urea sebagai sumber nitrogennya, kemudian rock fosfat sebagai sumber fosfatnya, kemudian KCl dengan sebagai sumber kaliumnya, dan dolomit sebagai sumber magnesiumnya, bagaimana mupuknya Pak Pendi? Maka kita nggak usah bingung-bingung, mupuknya di mana? Di atas janjangan kosong. Balik lagi bahwa ketika dia di sini, jarak antara misalnya urea dan KCl tetap dipupukkan pada di 30 sampai ke 30 cm dari pohon ke arah piringan, ditebar merata dengan catatan bahwa ketika kita melakukan mau pemupukan urea ataupun KCl ini harus ada hari hujan minimal 1 minggu 1 hari, atau apalagi dia deras maka bisa kita pupukkan. Karena balik lagi, urea sama KCl ini adalah memiliki senyawa garam. Ketika dipupukkan dalam kondisi yang lembab, maka dia akan mudah larut, sehingga dia akan mudah bereaksi pastinya. Maka di atas janjangan kosong nggak apa-apa Pak Pendi jawabannya. Itu jawaban yang pertama. Akan tetapi berarti pertanyaannya Pak Pendi, kalau seandainya saya menggunakan urea sama KCl berada pada bidang tebar yang sama, betul. Jadi di sini, ini misalnya 50 cm, maka bidang tebar urea sama KCl di sini. Nah, di sini ini
50 sampai 1 meter. Di sini semuanya silakan saja kita tebar pupuk yang rata dan melingkar, mengelilingi dan di atas janjangan kosong, maka ya nggak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi sekali lagi catatannya harus ada 1 hari hujan. Jangan dalam posisi kemarau 2 minggu kita sudah kasih janjangan kosong, ternyata kita sudah ternyata kok nggak hujan-hujan, janjangannya kosong, kering, ya maka kalau dipupuk urea, ya ureanya juga pasti akan akan nguap pastinya. Sehingga yang selanjutnya, jadi urea ditambah dengan KCL berada pada bidang sebar yang sama. Jawabannya iya, jawabannya sama, berada pada bidang sebar yang sama. Oke. Bagaimana dengan rock fosfat dan dolomitnya Pak Pendi? Maka tetap di atasnya. Jadi bedanya adalah di jaraknya. Nah ini 100 cm. Pak Pendi berarti pupuknya nanti di pinggiran janjangan kosong, betul. Dan sampai keluarnya juga nggak apa-apa. Sehingga kalau kita memupuk janjangan kosong sama rock fosfat ya di mana? Di sini. Oke. Di mana? Di sini. Nah, di luar sini nih. Di luar sini kita pupukkan. Rock fosfat dan janjangan kosong berada pada bidang tabur yang sama, maka dipupukkan di sini. Nah, sampai ke luar sini nggak apa-apa. Karena dia membenah tanah dan akan membantu perbaikan struktur akar yang akan menambah daya jelajah akarnya nanti. Sehingga berada di luar situ. Jadi urea dan KCL itu berada pada bidang sebar yang sama di atas janjangan kosong. Rock fosfat dan dolomit berada pada bidang sebar yang sama, yaitu adalah di piringan luar. Sampai ke luar janjangan kosong juga nggak ada masalah. Nah, jadi nyerapnya gimana? Tenang saja, nanti dia akan memperbaiki struktur tanah dulu, memperlebar sebaran akar, dan nanti pasti akan terserap. Nah, itu jawabannya. Jadi, nah kalau misalnya Bapak ini pakai NPK ya sama. NPK-nya nanti NPK-nya di 50 cm, kemudian janjangan kosong di luar sini. Nah, dolomitnya ada di luar sini nih. Nah, seperti ini. NPK-nya di sini. Cek di dalam itu. Jadi balik lagi, kalau NPK apakah boleh di musim kemarau? Jawabannya ya jangan. Karena bahwa NPK itu walaupun dia berbahan pembawa liat, apalagi dia berbahan pembawa polimer yang mudah larut, jangan. Harus ada 1 hari hujan yang deras di sebelum pemupukan itu berlangsung dalam kondisi janjangan kosong itu lembab. Itu sih yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan janjangan kosong. Namun beberapa hal yang harus disampaikan, melihat kondisi lahan ini adalah lahan yang basah, maka sekali lagi sahabat The Brondol, kenapa janjangan kosong tidak direkomendasikan di lahan gambut? Selain gambut merupakan tumpukan bahan organik sendiri yang sudah banyak organiknya, namun bahwa janjangan kosong ini memiliki kelemahan, yaitu bahwa dia bisa diserap tanaman kelapa sawit setelah melalui proses dekomposisi atau perombakan atau pembusukan kalau bahasa mudahnya. Setelah diuraikan, maka dia akan mudah diserap oleh tanaman kelapa sawit, walaupun kaliumnya berada pada 25 hari setelah pemberian, sementara nitrogennya itu adalah setelah 200 harian lebih, karena berada pada serat yang kasar. Sehingga sahabat The Brondol semuanya, kalau mau menggunakan janjangan kosong, tetap diberikan pupuk kimia dulu, jangan langsung diganti, karena dia nitrogennya tidak mudah untuk tersedia karena terikat oleh jaringan yang kasar. Di sisi lain sahabat The Brondol, bahwa janjangan kosong ini apakah hanya sekedar menambah nutrisi? Jawabannya tidak. Janjangan kosong ini juga bisa diberikan kepada tanaman kelapa sawit pada daerah-daerah yang bertekstur pasir, akan sangat membantu sekali, karena kembali lagi janjangan kosong mampu menyimpan air dalam jumlah yang cukup besar dan mengandung unsur hara yang baik. Di sisi lain, bahwa setelah perombakan akan terjadinya kenaikan KTK, terutama adalah KTK organik yang cukup besar, sehingga sangat saya rekomendasikan penggunaan janjangan kosong. Namun tidak direkomendasikan janjangan kosong untuk daerah gambut yang berair, atau gambut sendiri juga tidak berair, sehingga karena bahwa kalau dia berair maka akan susah. Di lahan mineral pun tidak direkomendasikan jika memang sering becek-becek, karena balik lagi ketika janjangan kosong itu dalam kondisi yang basah, maka akan sangat mungkin sekali terjadinya
dekomposisi yang terbalik, yang harusnya aerob yang ada oksigennya menjadi anaerob yang tidak ada oksigennya atau tergenang ini sendiri, sehingga berjalannya cukup lama dan dekomposisi menjadi unsur haranya juga tidak optimal. Itu sih yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di siang hari yang berbahagia ini. Semoga membantu sahabat Brondol. Intinya yang ingin sampaikan, nggak usah bingung-bingung, tebar aja pupuk kimianya di atas jangan kosong selama memenuhi syarat urea dan KCl itu berada dalam kondisi lembat. Dolomit dan rock fosfat mau ditebar nggak apa-apa, nanti reaksinya adalah menunggu kelembaban itu sendiri. Semoga bermanfaat bagi sahabat Brondol semuanya dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.